إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الإيمان. Marilah kita semuanya senantiasa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ketika kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hidup kita. Ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan seluruh harapan, doa dan cita-cita kita dan akan memberikan takdir yang terbaik untuk kita. Selawat serta salam marilah kita doakan kepada Allah. Semoga disampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi tarakana ala mathalil bayda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita dengan petunjuk-petunjuk yang sangat detail, petunjuk yang sangat jelas. Saking detail dan jelasnya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siang. Wala yazi'u anhu ba'dahu ila halik. Namun jika ada di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lambat laun dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semuanya agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan ada sebuah malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan malam Lailatul Qadar, yang mana beribadah di malam tersebut lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan? Karena pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ada 2 jenis turunnya Al-Quran. Yang pertama adalah diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala min lauhil mahfuz ila sama'id dunya jumlatan wahidan. Diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala dari lauhul mahfuz ke langit dunia, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Tentunya terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun jenis yang kedua, turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati perantaraan malaikat Jibril selama 22 tahun 2 bulan 22 hari yang diawali dengan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5
itu terjadi pada 17 Ramadan. Hal ini memberikan isyarat kepada kita sebagai seorang mukmin supaya kita semakin banyak berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan. Para salafus saleh, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya karena mereka memiliki harta yang banyak. Siapa yang tidak kenal dengan Abdurrahman bin Auf? Ketika asetnya, ketika dijumlahkan lebih dari 5 triliun, dan itu diserahkan, dijual semuanya demi kepentingan dakwah Islam dan jihad fisabilillah. Siapa yang tidak kenal dengan Uthman bin Affan dengan hartanya, yang sampai detik ini rekening Uthman bin Affan itu masih aktif dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan wakaf dari Uthman bin Affan itu sampai sekarang masih dinikmati oleh kaum muslimin. Para salafus saleh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka sangat dekat dengan Al-Quran. Al-Quran itu menjadi teman terbaik bagi mereka. Istri suatu saat akan ditinggalkan, suami suatu saat akan ditinggalkan, anak-anak suatu saat akan ditinggalkan, sahabat-sahabat akan ditinggalkan, tetapi tidak dengan Al-Quran. Al-Quran menemani seorang mukmin ketika hidupnya, ketika dia akan wafat, di saat wafat, di alam kubur, ketika dia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika dia dikumpulkan di padang mahsyar, ketika dia menyeberangi as-sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Kemudian ketika mereka memasuki syurganya Allah, mereka ditemani oleh Al-Quran. Bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran? Tidak mungkin kita bisa mencintai Al-Quran kecuali kita mengetahui begitu mahalnya, begitu berharganya Al-Quran. Di dalam surat yang kedua, ayatnya sudah kita hafal. Allah sebutkan kenapa kita harus mencintai Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin." Sebab yang pertama kenapa kita harus mencintai Al-Quran, yaitu dari kata-kata dzalika. Di dalam bahasa Arab kata dzalika itu digunakan untuk menunjuk atau memberikan isyarat kepada sesuatu yang jauh. Kenapa Allah tidak berfirman hadzal kitab, tetapi Allah berfirman dzalikal kitab? Allah menggunakan kata dengan isyarat yang jauh. Artinya Al-Quran tidak ada kekurangannya. Artinya Al-Quran sangat ilmiah. Artinya Al-Quran bisa dipertanggungjawabkan bacaannya, kandungannya, isinya. Dan tidak ada satu kitab pun yang bisa dipertanggungjawabkan isinya, lafaznya, dan kandungannya selain dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Kitab. Para ulama tafsir menyebutkan kata-kata al di dalam Al-Quran menunjukkan sesuatu yang umum. Kenapa di sini disebutkan kata-kata Al-Kitab? Karena Al-Quran mencakup seluruh kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ada kitab Zabur, At-Taurah, Injil. Semuanya terangkum di dalam Al-Quran dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Kemudian sebab yang ketiga, la raiba fi. Tidak ada keraguan pada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran dari Tuhan kalian. Sebaik-baik pelajaran.
wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat untuk penyakit yang ada di dada kalian. Menjadi obat untuk penyakit yang ada pada diri kalian. Wa rahmatan lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Begitu Allah menyebutkan Al-Quran sebaik-baik mau'izah dan sebaik-baik obat, tetapi terkadang kita masih meragukan jaminan-jaminan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran. Ketika kita ingin berobat, kita lupa dengan Al-Quran. Mungkin kita lebih percaya dengan manusia. Mungkin kita lebih percaya dengan obat yang lain ketimbang dengan Al-Quran. Sementara Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syifa, sebagai obat, baik bagi jasad maupun bagi ruhiyah dan hati kita. Kemudian sebab yang keempat adalah hudal lil muttaqin. Karena Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk. Ketika kita menemukan buku bestseller, apalagi kita mengenali penulisnya, begitu takjubnya kita. Masya Allah, buku ini luar biasa. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran, terkadang kita lupa kalau Al-Quran itu adalah kumpulan dari firman-firman Allah. Dia bukan surat kabar, dia bukan buku fikih, dia bukan buku sejarah, tetapi Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka baca Al-Quran. Dan para sahabat ketika membaca Al-Quran, seakan-akan Al-Quran itu diarahkan kepadanya. Ketika ada perintah, ketika ada larangan, seakan-akan larangan dan perintah itu diturunkan langsung kepada siapa yang membaca. Inilah 4 sebab kenapa kita harus mencintai Al-Quran. Kemudian yang kedua, bagaimana para sahabat Nabi SAW ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, para sahabat Nabi SAW, mereka imannya itu begitu polos. Tidak menanyakan ke kanan, tidak bertanya ke kiri. Apa yang dikatakan oleh Nabi langsung mereka ikuti. Sami'na wa ata'na. Apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na, langsung mereka ikuti. Ketika turun perintah jihad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu peperangan yang terbesar yang terjadi di bulan suci Ramadan itu adalah perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Pasukan kaum muslimin waktu itu hanya 300 orang, sementara pasukan kaum musyrikin lebih dari 1000. Jadi 1 orang berbanding 4-5. Tetapi ketika perintah jihad itu keluar, diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, para sahabat siap. Para sahabat siap dengan diri mereka, dengan jiwa mereka, dengan ruh mereka, dengan harta mereka, dan semua yang mereka miliki untuk berperang dengan Nabi SAW. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, supaya mereka bisa izin dari jihad bersama Nabi Muhammad SAW. Begitu keimanan para sahabat. Kemudian yang kedua, para sahabat adalah orang-orang yang sangat banyak membaca Al-Quran. Ketika mereka membaca Al-Quran, suara mereka berdengung di mana-mana. Seakan-akan Al-Quran itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ketika ayahku Abu Bakar bin Siddiq menjadi imam, makmum salat hampir-hampir tidak mendengar suaranya. Kenapa dia tidak mendengarkan suara Abu Bakar bin Siddiq? Karena kerasnya tangisan Abu Bakar As-Siddiq ketika membaca Al-Quran. Begitu menyatunya jiwa para sahabat
dengan Al-Quran, dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka menghafal Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Ahlul Quran, ahlullahi wa hassatuhu. Ahli Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang selalu bersama Al-Quran adalah keluarga Allah. Dan mereka akan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menghafal Al-Quran, umurnya lebih berkah. Karena dimanapun dia berada, sambil berjalan, sambil duduk, bahkan sambil berbaring pun, dia masih bisa membaca Al-Quran. Berbeda dengan orang yang tidak hafal Al-Quran. Ketika Nabi SAW ditanya bagaimana qiyamul lailnya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, jangan kalian tanya bagaimana qiyamul lailnya Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu kalian tanya panjang pendeknya. Ketika Nabi SAW melakukan qiyamul lail, waktu itu beliau sampai membaca surah Al-Baqarah, bahkan sampai surah Ali Imran. Itu hanya beberapa rakaat saja. Kemudian yang ketiga, para sahabat, mereka adalah orang yang sangat mentadabburi Al-Quran. Tidak hanya membaca, tidak hanya menghafal, tetapi juga mereka memahami Al-Quran. Dan Rasulullah SAW hidup di tengah mereka. Mereka langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi. Al-Quran yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan oleh Allah, tujuannya adalah supaya difahami ayatnya. Ketika kita meletakkan kaligrafi di rumah, meletakkan mushaf di rumah tetapi tidak dibuka, itu tidak akan memberikan manfaat pun sedikit pun kepada kita ketika kita tidak memahami Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, para sahabat tidak hanya membaca, tidak hanya menghafal, tidak hanya memahami tafsir-tafsirnya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang yang paling banyak mengamalkan Al-Quran. Bahkan para sahabat Nabi SAW tidak melewati 5 ayat atau 10 ayat dari bacaan mereka, dari hafalan mereka, sampai mereka mengamalkan 5 sampai 10 ayat tersebut terlebih dahulu dari ilmu dan amal. Baru setelah itu mereka melanjutkannya kepada ayat-ayat berikutnya. Ketika Umar bin Khattab pernah dimaki ketika dia melakukan ekspansi dakwah kaum muslimin, dia dimaki. Dan Umar bin Khattab, seorang sahabat yang sangat tegas, hampir keluar amarahnya, tetapi dia ditegur oleh sahabat yang lain dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudhil afwa." Wahai Umar, maafkan mereka. Wa'mur bil urfi, lakukan yang baik saja. Wa'rid 'anil musyrikin, berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ketika Umar bin Khattab menang di dalam pertempuran dan peperangannya, begitu banyak harta rampasan perang, begitu banyak ghanimah yang didapatkan, sampai para sahabat pun kesulitan mengumpulkan harta rampasan perang waktu itu. Ketika mereka mengumpulkan harta rampasan perang yang disebut dengan ghanimah atau yang disebut dengan al-anfal, mereka berkata, "Wahai Umar, ini adalah karunia dari Allah. Harta rampasan perang ini adalah karunia dari Allah." Umar bin Khattab berkata, "Kalian salah. Karunia dari Allah sesungguhnya bukan harta, tetapi adalah Al-Quran." Kemudian dia membaca ayat,
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, hanya dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah seharusnya kalian bergembira. Itu lebih baik daripada harta yang dikumpulkan oleh kebanyakan manusia. Kemudian yang terakhir, sahabat Nabi Utsman bin Affan membeli surga Allah Subhanahu wa taala 2 kali. Yang pertama, Utsman bin Affan membeli sumur rumah. Salah satu sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi dibeli dengan harga yang sangat mahal. Tidak ada yang mampu dari kalangan sahabat membeli sumur tersebut, tetapi dibeli oleh Utsman bin Affan. Kemudian air sumur rumah tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kaum muslimin dan para mujahid kaum muslimin. Kemudian yang kedua, Utsman bin Affan menginfakkan hartanya sampai 10.000 dinar ketika peperangan Tabuk. Ketika melihat perbuatan Utsman bin Affan ini, Rasulullah bersabda, tidak ada yang akan bisa membahayakan Utsman setelah dia melakukan 2 hal ini, yaitu membeli sumur rumah, kemudian mengeluarkan hartanya 10.000 dinar ketika peperangan Tabuk. Jamaah sekalian, inilah bagaimana potret para sahabat ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Seberapa besar perhatian kita kepada Al-Quran, maka sebesar itulah perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Aqulu lakum bihadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bi hudahu ila yaumiddin. Faya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Demi masa, jamaah sekalian, tanpa terasa kita sudah berada di 18 Ramadan. Begitu cepat waktu berlalu. Sebagaimana hari Jumat yang kita alami, karena Allah memberkahi hari Jumat, begitu cepat rasanya hari Jumat. Demikian juga dengan bulan suci Ramadan. Karena keberkahan Allah sangat banyak di bulan Ramadan, begitu cepat rasanya bulan Ramadan tersebut. Orang-orang yang telah wafat, mereka bermimpi apa yang kita rasakan sekarang. Mereka bermimpi bisa ruku. Mereka bermimpi bisa sujud. Mereka bermimpi bisa bersedekah. Nikmat yang sekarang kita rasakan diharapkan oleh orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan Ramadan walaupun hanya 1 detik dari umur kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.